Yang menarik dengan kaitan ijazah, tahun 99 Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua, Pak Mbah Trosami itu, dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah. Ya, mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah, Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mengaku di depan dukun. Ya, ini peristiwanya pemirsa tahun 1999, 1 tahun setelah reformasi. Ya, Jokowi itu dikatakan datang kepada seorang dukun. Ya, dukun. Ya, yang namanya dukun biasanya memang biasa didatangi oleh para politisi itu, baik tingkat pusat maupun tingkat bawah. Itu rata-rata itu kepercayaannya itu ke dukun. Entah ngeramal, bisa jadi anggota DPR kah, bisa terpilih sebagai anggota sebagai kepala daerah kah, atau apa. Dan dukun-dukun itu ya juga bertanya kepada konsultan-konsultan yang lain, membaca berita dan lain sebagainya. Jadi muter aja gitu. Nah, dukun ini juga punya klien. Kalau ada kepala daerah itu tarung 3 pasang, biasanya 3-3-nya juga akan datang ke dukun itu, gitu kan? Dan semua dijanjikan menang. Syaratnya ini, menang syaratnya itu. Nah, cuma ke Jokowi ini datang tahun 1999 itu ya, datang ke dukunnya itu ke Mbah Trosami ya, hanya ingin untuk menjadi lurah atau kepala desa, tidak menjadi kepala daerah apalagi presiden. Itu tahun 1999. Itu Jokowi sudah moncer kekayaannya pemirsa, karena memang disiplin kayunya ini mungkin pengalaman dia di Aceh ya, dan memang skillnya kalau kita lihat Jokowi nukang, ngeker kayu, lurus tidaknya itu oke. Sudah menjadi eksportir ya zaman itu gitu kan, dan mungkin sudah banyak anak buah. Dan karena itulah Mbah Trosami itu tanya, kenapa kok hanya menginginkan lurah, kenapa nggak lebih tinggi lagi? Apa jawaban Jokowi? Ya, ini dikatakan oleh Bambang Tri. Apa jawaban Jokowi? Karena tidak lulus SMA. Karena tidak lulus SMA. Itu pemirsa kenapa ya pernyataannya Jokowi ini membuat dia walaupun kekayaannya sudah tumpuk undung, hanya mau menjadi lurah saja, meneruskan kakeknya yang ada di Karanganyar. Itu kabarnya juga jadi lurah. Ya. Dari mana Bambang Tri ini mendapatkan pengakuan Jokowi itu? Dari anaknya Mbah Trosami itu. Nah, bisa jadi begini, kalau nanti ya Bambang Tri itu keluar dari penjara, sayangnya tidak mendapatkan amnesti ya. Di mana rumahnya Mbah Trosami itu, dia akan bisa tunjukkan itu. Karena memang metode pelacakan yang digunakan oleh Bambang Tri itu adalah investigasi langsung ke sumber pertama ya, pelaku atau saksi yang mengetahui. Seperti kata-kata itu didengar oleh anaknya Mbah Trosami, bahwa Jokowi itu maunya itu hanya menjadi lurah karena gak lulus SMA ya. Satu fakta yang sangat mengejutkan bagi kita, bahwa Jokowi sendiri sebetulnya sudah ngaku lulusan tidak sampai SMA. Kalau misalnya menjadi lurah pun ditanya, ya kan, persyaratannya itu
harus lulusan SMP, mungkin dia juga tidak akan jadi calon lurah karena tidak punya ijazah SMP. Itu mengapa pemirsa, Bambang Tri itu kekeh untuk mempertahankan pendapatnya bahwa SMA-nya Jokowi itu palsu. Itu karena pertama, dilihat dari pengakuannya dukun itu, anaknya dukun itu. Yang kedua, memang kacau banget itu. Kacau banget itu. SMA-nya Jokowi itu. Ya, dia mengaku SMA 6, tapi dia lulus SMA itu belum lahir. Gitu. Stempelnya dijadikan jadi satu dengan SMPP. Jadi kacau, ya. Dan kenapa bisa lolos? Ya ini kan biasanya menjadi argumentasi bagi termul-termul itu. Kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, kenapa bisa lolos menyalon sebagai wali kota? Ya tahun 2005 yang lalu dan seterusnya. Ini argumen-argumen yang sering dilakukan. Ya karena yang menjadi ketua KPU itu anak buahnya Jokowi, mau diajak kerjasama, transaksi, nanti kalau berhasil dia mendapatkan ini dan itu. Dan buktinya kan memang tidak ada dokumen Jokowi yang ada di KPU. Ya, yang menjadi ketua KPU saat itu adalah Edi Sulistyo itu, yang dikatakan salah satu dari 6 anggota timnya Jokowi itu. Jadi makin hari makin membuka mata kita bahwa inilah penipu yang luar biasa yang membuat bangsa ini rusak, hancur lebur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.